cewek jual gorengan gitu ya, pasti dibilang oh cewek mandiri, independen, Iya. cewek mapan nih gitu ya. Tapi kalau cowok yang jual gorengan gimana? Kayaknya kurang ya. Kurang gitu ya, malah dibilang kiri. Informasi juga ya, harga 1 gram emas antam sudah ada yang ngejual di angka 1,6 juta. Wis. Kemarin masih 1,5 ya, sekarang 1,6 juta. Halo Fitners, hari ini kita punya bahasan yang menarik. Kita mau bahas soal yang trending kemarin ya, di beberapa waktu lalu, soal statement Prilly Latuconsina yang bilang kalau cewek independen itu banyak dan cowok mapan sedikit. Nah, terkait dengan ini, saya punya pendapat yang agak berbeda lah ya. Jadi hari ini saya mau bahas bareng Zudi. Halo. Oke. Ini bisa saya jamin ini obrolan kita ini sangat bermanfaat nih, daging banget nih. Jadi terkait dengan statement ini, kalau saya pribadi nih, saya ada yang setuju dan tidak setujunya nih. Menurut saya ini ada beberapa sebab ya. Yang pertama itu ekspektasi perempuan atau wanita terlalu tinggi. Yang kedua, inflasi juga mungkin terlalu tinggi. Dan yang ketiga mungkin juga masih banyak pria-pria nih atau cowok-cowok yang belum berinvestasi emas. Nah, jadi mungkin belum punya sistem perencanaan keuangan yang baik ya, gitu. Jadi kalau menurut lu sendiri Zud, ini terkait dengan statementnya Prilly ya, gitu ya. Jadi cowok mapan tuh sekarang makin sedikit. Nah, menurut lu tuh gimana? Kalau menurut pandanganku setuju sih. Jadi memang kalau dilihat ya, apalagi kan yang disampaikan Prilly kan currently ya, kondisinya sekarang gitu ya. Ya bisa dilihat kan. Kayak misalnya mapan itu kalau didefinisikan ya, itu menurutku ya paling nggak dia sudah stay at home sendiri, punya apalah ya, mobil lah ya kalau sekarang ya. Kalau motor kan udah barang primer gitu. Mobil lah ya. Di rumah kan, terus mobil gitu. Terus sebenarnya yang dinamakan mapan benar tadi, masalah investasi. Dia pasti sudah memiliki investasi gitu. Karena apa? Ketika suatu saat dia terjatuh, masih ada penolongnya gitu. Nah, itu kalau dari sekarang itu, ya mungkin aku melihatnya adalah teman sebaya dan agak ke bawah. Kenapa nggak ke atas ya? Karena mungkin agak beda cerita gitu ya. Karena kalau melihat Prilly statement seperti itu paling nggak yang seumuran gitu, agak jarang ya, jadi sedikit. Agak jarang ya. Apalagi ya sukanya nomaden belum punya apa-apa gitu. Kalau dihitung secara overall ya, secara nasional gitu masih aku setuju dengan apa yang disampaikan sama Prilly Om Hendry. Oke. Gitu. Kalau menurut gue sih, tadi kan gue bilang ada dua hal Zud ya, ada yang setuju dan nggak setuju. Gue mungkin mulai dari yang setuju dulu deh ya. Sama lah, gue kayak lo ya. Oh, oke, setuju dulu. Jadi kalau di poin yang setuju yang pertama itu, kalau gue tuh ada terkait dengan uang gitu ya, karena mau nggak mau ya, kayak uang ini aja, ini kan terkaitnya kayak sama pasangan ya. Banyak orang yang kandas pernikahannya tuh nomor satu kayaknya sih uang ya. Nah iya, kayaknya uang itu kalau di riset memang itu nomor satu. Sisanya tuh yang lain-lain ya, mungkin ketidakcocokan atau apa gitu ya, betul. Komunikasinya kurang baik ya. Itu memang nggak bisa dipungkiri, hari ini tuh nyari uang itu juga gimana ya, kayak susah gitu ya, susah, dan persaingan itu juga semakin keras Sud. Jadi gue sih mau gambarin aja kalau kayak gue suka ngeliat dari zaman dulu deh gitu ya, zaman bapak gue deh misalkan ya. Di zaman itu tuh inflasi tuh masih rendah, harga masih murah, itu masih zamannya Pak Harto ya. Jadi kalau kita kerja, kita sukses ya, kayak misalkan kita sekarang deh jadi karyawan gitu ya, pangkatnya misalkan manajer atau apa gitu ya, gaji 15 ke atas misalkan, itu udah rasanya udah kayak orang kaya tuh kalau di zaman itu ya. Zaman itu, betul. Jadi gue kadang-kadang suka miris lihatnya tuh gini, bapak gue itu kerja bisa punya rumah gitu ya, bisa punya aset-aset, mobil segala macam. Sedangkan sekarang kita ini nih yang kerja nih mau punya rumah aja itu udah kayak hampir nggak mungkin ya kan. Berat sih. Semuanya serba mahal gitu. Jadi ya udah nggak bisa kayak orang tua kita dulu. Effortnya juga kita harus bisa lebih lagi ya. Yeah. Jadi kayak kalau di zaman dulu itu sebenarnya gini Zud, harga-harga murah, tapi uang itu susah dicari. Makanya zaman itu orang bisa jadi sarjana itu dihargai banget Zud. Iya, mahal ya kan? Langka maksudnya. Sekarang sarjana abrek-abrek gitu. Hampir semuanya tadi. Jadi kayak orang punya motor lah ya. Hampir semuanya mengenyam pendidikan lanjut setelah SMA, entah itu D3 ataupun S1. Iya, betul. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau sekarang kondisinya mungkin cari uang lebih mudah, aksesnya banyak ya, karena aksesnya terbuka luas. Tapi
apa namanya ya, persaingan semakin ketat, terus uang yang kita cari itu juga bakal cepat habis, ya kan? Sekarang kayak teman-teman di rumah deh mau fitness ya, megang uang 500.000, tahan berapa lama tuh 500.000? Ya, Bisa tahan berapa seminggu lama? nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini tahannya cuma sekali makan siang, Nah. berdua di mall gitu ya. Nah. Habis itu. Itu dia. Nah, yang berikutnya juga mungkin ya Zut ya, ini banyak orang-orang yang dapat pasangannya tuh nggak pas, gitu. Jadi misalkan kayak ya udah yang ada di depan mata ya udah itu aja gitu ya. Mungkin karena didesak waktu, didesak orang tua gitu ya, akhirnya jadi ya udahlah, gue jalanin aja dengan orang ini gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya juga tadi kan gue sempat bilang mungkin dia nggak punya perencanaan keuangan gitu ya. Pakai kalau gue sih selalu apapun itu dengan emas gitu, karena kalau emas ini kan sebenarnya bukan sekedar investasi ya, tapi ini buat lindung nilai harta kita dari urusan inflasi. Jadi kalau misalkan kayak di zaman apa ya gue selalu kayak di konten kemarin gitu ya, di 5 tahun lalu kan harga emas masih berapa, sekarang sudah berapa, dan potensinya juga di 2025 ini akan lebih tinggi lagi nih Zul. Bahkan ini ada satu informasi juga ya, harga 1 gram emas Antam sudah ada yang ngejual di angka 1,6 juta. Kemarin masih 1,5 ya, sekarang 1,6 juta. Cepat sekali. Ya mungkin kurang lebihnya itu ya kalau yang dari gua setujunya ya, memang hidup semakin berat. Gitu. Oke, nah jadi memang kalau aku tanggapin sih ya setuju ya dengan apa yang disampaikan Om Henry. Tapi tadi Om Henry sempat bilang ada juga yang nggak setujunya. Nah itu gimana tuh Om Henry kok bilang nggak setuju itu yang seperti apa kira-kira? Iya, kalau nggak setujunya itu karena gini Zut ya. Jadi standarnya itu yang terjadi di kita ya. Jadi standar TikTok gitu ya. Standarnya nggak sama. Jadi contoh kayak perempuan deh, cewek jual gorengan gitu ya. Pasti dibilang, oh cewek mandiri, independen, kayak mapan nih gitu ya. Tapi kalau cowok yang jual gorengan gimana? Kayaknya kurang ya. Kurang gitu ya, malah dibilang kere gitu kan. Nah itu juga sama kayak orang-orang yang jadi karyawan. Kalau perempuan gaji UMR, wah ini bisa bekerja mandiri nih, sama seperti itu ya. Tapi kalau kita yang laki-laki, nggak mapan, kere. Ntar pasti ditanyain, lu buat hidup sendiri aja bisa nggak gitu kan? Itu yang jadi salah satu faktornya ya. Jadi standarnya tuh nggak sama. Standarnya nggak sama, betul. Kalau misalnya disamakan ya sebenarnya ya udah tetap banyak yang cowoknya mapan ya. Katakanlah tadi si ceweknya UMR ini mandiri mapan. Begitu juga dengan laki-laki gitu. Artinya seorang pria juga sebenarnya mapan dengan apa tadi kesetaraan gitu ya. Betul. Jadi yang setara harusnya tetap sama-sama mapan gitu. Makanya di dalam Islam itu kan dibilang kita harus cari pasangan yang sekufu ya, yang setara. Jadi sebenarnya kalau menurut gue Zut ya, bukannya pria mapan sedikit ya, tapi tergantung kalau dia dapatnya perempuan yang bisa support ya, bisa saling kerjasama, ya itu tadi nanti bisa jadi cowok mapan itu akan semakin banyak. Bener. Karena disupport tadi gitu kan. Ibaratnya gini deh, kayak cewek misalkan gajinya UMR gitu ya, cowoknya dapatnya gajinya sekitar 7 sampai 10 juta. Ya itu udah sekufu gitu kan. Udah sekufu, udah setara. Betul. Gitu. Kalau dia bisa dapat yang di berapa? 25 juta ke atas, ya itu anggap aja bonus gitu kan. Bener. Kadang-kadang ya apa ya, yang kan kita sering lihat ya Zut ya, konten-konten TikTok kayak gitu, ditanyain lu kalau punya suami mau berapa gaji, yang mau gaji berapa gitu kan, bilang 25 juta. Padahal dia sendiri gajinya UMR aja belum tentu gitu kan. Nah ini kan ada ketimpangan yang nggak sama nih gitu loh. Jadi ya ini tadi yang gue bilang di awal tuh, banyak yang berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Harusnya sih bisa saling kerjasama. Betul. Kalau misalnya ini diajarkan dari bawah ya mungkin sebagian besar orang berpikir ya sebenarnya mapan jadi banyak gitu ya. Banyak. Karena kan tolok ukurnya tadi nih Iya. mungkin boleh dikatakan mapan dalam artian ya dia punya penghasilan dan bisa mencukupi kebutuhan gitu ya. Soalnya kalau yang secara dominan mapan itu yang lebih ke tajir, settle banget gitu ya. Nah, iya, maunya yang orang-orang versi gitu awal ya. tadi kan ya, versi menurut Prilly yang Iya. sedikit apa enggak ya, kalau versinya dia ya sedikit. Karena kan harusnya sih dia memposisikan ya, karena kan yang sekarang cowok-cowok yang levelnya di Prilly gitu ya, udah punya segalanya gitu, berapa persen sih gitu ya. Iya benar, berapa persen aja gitu. Nah terkait yang nggak setuju, gue masih ada satu poin lagi nih Zut ya. Jadi
kalau kenapa gue nggak setuju dengan statement itu ya, karena laki-laki itu di mana-mana ya, itu provider gitu Apaan ya. tuh Mas ini? Ya semuanya ini. Oh ya semuanya. Gue juga nggak ngerti ya kenapa zaman sekarang itu ada namanya orang pacaran tuh split bill atau apa gitu ya. Karena kalau di zaman gue atau di zaman orang tua itu nggak ada. Gue terbiasa belajar dari orang tua ya begitu. Maksudnya ya laki-laki memang begitu, provider. Kayak misalkan kita dapat uang nih, otomatis kan itu untuk keluarga juga ya, untuk orang tua, untuk adik gitu kan. Betul, termasuk kayak kita ngedate sama cewek gitu ya. Pasti kan kita yang ini ya, siapin kendaraannya, bensin udah kita isi, terus makan segala macam, jajan, nonton itu udah pasti si laki-lakinya ya. Nah, cuma kalau versi gue tuh yang harus dilakukan sebenarnya bukan split bill yang harus dibahas, tapi timbal baliknya. Misalkan kayak laki kita sudah bayarin makan gitu misalkan ya. Ceweknya nanti ya ibaratnya kayak balas kebaikan lah ya. Oh, nanti saya beliin tiket bioskop sama snacknya gitu. Jadi sebenarnya tuh imbang gitu loh posisinya. Jadi kayak nggak semuanya juga harus laki-laki gitu kan. Tapi kalaupun laki-lakinya mau jadi provider semuanya juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Artinya apa? Dengan provider seperti ini, tanggung jawab si laki-laki itu lebih besar. Terus uang yang dia dapat juga di-scare-nya terkikis karena untuk sana sini gitu ya. Jadi ibaratnya ya harus saling memahami juga antar pasangan gitu. Jadi apalagi dengan kondisi inflasi yang seperti ini gitu kan, apa-apa mahal kan, teman-teman di rumah juga bisa ngerasain ya. Uang itu jadi cepet habis gitu. Apalagi orang sekarang gaji UMR 5 juta makin gak bernilai harganya atau nilainya. Kayak gitu sih. Nah, terkait dengan biaya hidup yang semakin mahal nih Teh. Lo ingat ya kemarin konten kita ya kan? Soal prediksi harga emas. Kayak gitu. Itu aja harga emas itu sepanjang 2024 itu pertumbuhannya sudah 16-33%. Gede banget ya. Artinya apa? Dengan harga seperti itu, biaya hidup itu juga semakin tinggi. Ekonomi juga lagi kurang bagus. Nah, terus terang Zud, yang kemarin gue prediksiin itu ya, itu adalah angka yang paling berani yang gue ambil. Paling optimis banget ya, karena melihat dari kondisi-kondisi yang sudah terjadi ya, dan kira-kira prediksi ke depannya seperti apa. Karena gini, dengan inflasi yang semakin tinggi, terus orang-orang kalau misalkan dia mau berinvestasi emas itu juga semakin berkurang kemampuannya. Contoh yang kayak ini deh, sistem dollar cost averaging gitu ya, atau bahasa gampangnya nabung rutin setiap bulan. Misalkan lu punya budget 1 juta. 1 juta dulu lu dapat 1 gram tuh tiap bulan tuh. Segram. Makin ke sini 0,5 gram dapatnya. Karena 0,5 gram antam sekarang berapa harga? 800.000. 800 lah. Dan uangnya nggak naik. Jadi jadi ini gitu. Harusnya naik. Harusnya naik. Nah itulah. Jadi kondisi juga semakin berkurang. Orang yang mampu berinvestasi emas juga semakin kecil gramasi emasnya yang bisa dibelikan. Jadi ya itulah kondisi yang harus kita terima. Oke, benar juga sih. Nah terus gimana ya cara memulai investasi emas tapi yang konsisten tadi, Om Henry. Jadi kan mungkin orang dulunya segram 1 juta dapat segram, terus mungkin dapatnya cuma 0,6, 0,7, bahkan mungkin 2-3 tahun lagi 1 juta dapatnya 0,3 makin 0, ya. Itu gimana memulainya nih? Ya mungkin gue ada beberapa poin Zut ya. Yang pertama itu kita tentuin dulu berapa budgetnya ya. Kita mau beli emas yang di gram besar kah atau gram kecil. Gram besar tuh berapa gram gitu ya. Kalau versi gue tuh gram besar sekitar 5 ke atas lah ya. 5 gram ke atas tuh gram besar. Kalau gram kecil variatif nih, tergantung budget. Kalau misalkan budget cuma 100 ribuan ya di 0, gitu kan, 0,1-an kayak gitu. Jadi ditentuin dulu kita sanggupnya di berapa gram. Itu nanti kan teman-teman punya budget sendiri ya, berapa. Itu nanti di setup seberapa mampunya tiap bulan untuk membeli emas. Kalau misalkan gram hanya mampu 50.000 sampai 100.000 itu saya saranin sih di ini aja, di emas digital. Emas digital. Ya, jadi kalau budgetnya masih mampu lebih dari itu, misalkan kayak 0,5 gram 800.000 ya udah tentuin aja 0,5 gram. Nah, lalu yang berikutnya nih yang kedua itu kita wajib perdalam lagi ilmu tentang investasi ya, investasi emas ataupun instrumen investasi lainnya. Karena kalau misalkan kita ilmunya nggak tahu, terus kita nggak mencari tahu lebih dalam, itu biasanya jatuhnya kita kayak nggak ngerti. Iya, kalau terus males gitu. Bener. Kalau di bahasa saham kalau nggak ngerti banyak kita kayak judi. Padahal itu nggak judi sih, walaupun ada mengarah ke situ. Cuman kalau paham ilmunya itu biasanya rata-rata lumayan
inilah profit lah. Sama dengan emas, kalau dia paham ilmu jelas itu. Tapi Jelas. kalau enggak kayak ya Ya kayak ini jadi nggak konsisten Zul. nggak konsisten Karena gitu. dia juga nggak ngerti gue endingnya mau ngerti. apa sih. Gitu. Endingnya mau apa? Betul. Harus tahu tujuannya. Nah lalu berikutnya yang ketiga nih Zutnya. Jadi nanti kan kalau kita tadi udah jalanin ya di poin yang satu, poin kedua, ntar lama-lama kita semakin expert nih. Nah kalau udah semakin expert kita jangan cuma jadi penabung yang pasif, tapi kita harus jadi istilahnya kayak pedagang lah. Influence. Gitu ya. Jadi kita bisa Influence, ya. mempengaruhi gitu kan. Tapi dengan apa namanya aksi yang nyata gitu, nggak cuma Betul. ngomong aja gitu. Jadi artinya gini, dengan aksi yang nyata tuh gini, yang gue maksud adalah kita bisa jadi pedagang emas. Pedagang Nah, emas. gimana caranya jadi pedagang emas? Jadi gini, nggak perlu ntar saya cari barang di mana, terus ngambilnya di supplier siapa gitu ya, nggak perlu seperti itu juga. Jadi cukup kita terima jasa buyback, ini pun dengan catatan kalau uang kita udah berlebih ya. Ya. Terima jasa buyback, terus nanti kita hargai dengan harga tinggi dan kita jual lagi di harga pasaran atau di bawah sedikit dari harga pasaran supaya bisa menarik minat konsumen beli emas di kita. Atau bisa juga nih Zut, kita kan punya Movit Gold. Nah, ini buat teman-teman nih. Kita punya Movit Gold, teman-teman bisa bantu masarin produk kita. Nah, itu gimana tuh caranya Om Henry kalau misalnya kita apa namanya teman-teman mau fitness ini mau jadi resellernya dari Iya. Movit Gold. Kemarin sih ada beberapa yang tanya juga ya, jadi gampang banget untuk ini mungkin saya taruhnya di DM aja dulu ya, gitu. Jadi nggak langsung di nomor telepon yang dicantumin ya, bahaya nanti banyak yang aneh-aneh gitu kan. Jadi DM aja ke Instagramnya Movit Gold. Nanti untuk jadi reseller itu ada harga khusus yang kita berikan. Kita marketnya tuh biasanya buat custom untuk kegiatan kayak perusahaan gitu ya, souvenir nikah. Ataupun acara komunitas yang di custom tuh bisa emasnya, bisa kartu emasnya. Kartunya. Nanti lumayan tuh ya. Dan kita itu udah banyak ini ya mensuplai ya. Kira-kira Om Henry bisa nyebutin nggak biar mau fitness itu trust gitu ya? Emang beneran sih udah berapa keping sih? Kok kayaknya ini banget gitu. Iya, jadi jatuhnya kita tuh kayak punya captive market ya yang sudah terbentuk ya. Kurang lebih sih kemarin hampir 10.000 keping kita sudah 10.000 keping loh. sudah distribusikan nih, sudah jual gitu ya ke market kita, konsumen-konsumen kita. Jadi karena kenapa bisa sebanyak itu? Karena kita jualnya tuh nggak satu-satu, lebih kayak untuk corporate ya, bulking gitu ya. Sekali bulking itu kan pesanan tuh mulai dari 500 keping sampai 2.000 keping. Kali berapa perusahaan ya kurang lebih kita hampir mendistribusikan itu sekitar 10.000 keping lah. Dan itu paling banyak di gram berapa ya Om Henry ya? Kalau di range itu rata-rata itu. Rata-rata tuh kemarin karena mereka memang cuma buat kayak kasih gift aja ya, hadiah itu di 0,05. 0,05 yang paling banyak ya, sama 0,1. Atau yang di bawah itu juga ada, cuma yang rata-rata paling banyak 0,05. Oke. Lumayan tuh. Jadi gimana nih fitness? Kalau misalnya kamu nggak mau masuk kategori pria mapan sedikit, nah makanya ayo mulai investasi emas dari sekarang. Ingat ya, emas emas itu bukan cuma barang loh, tapi itu adalah bukti ya kalau kita juga punya perencanaan finansial yang matang, gitu ya. Jadi gimana nih Om? Pria mapan itu emang sedikit apa enggak sih sebenarnya? Kok jadi? Aduh, ini sebenarnya pengen mengakui tapi nggak pengen juga ya, gimana ya? Tapi harus diakui sih memang kalau melihat dari kondisi lingkungan, berita-berita ya sedikit. Nah, harus diakui sedikit. Tuh, kan udah jelas tuh sedikit tuh. Dan tadi udah dikasih clue-nya mulai investasi dan cobalah dari hal yang kecil seperti jadi penjual emas lah atau reseller dari Movit Gold. Nah, nanti di bawah ini kan nanti kita tuliskan gitu ya link di IG-nya ataupun kalau misalnya mau tanya lebih lanjut nanti bisa ya di komen di sini. Dan jangan lupa ya bagi teman-teman terkait dengan kalau misalnya minat untuk investasi emas bisa tolong untuk share video ini ya Om Henry ya. Dan tetap jangan lupa untuk subscribe ya channel dari Movit Indonesia ya untuk investasi tips emas dan investasi lainnya yang menguntungkan bagi semuanya. Ya, begitu ya Om Henry. Nanti yang mau tanya-tanya soal Movit Gold juga bisa DM aja langsung ya. Nanti kita akan bantu. Gitu. Jadi gimana Zut? Kalau versi lo juga gimana? Sedikit juga? Setuju. Makanya aku juga udah mulai membuat sebuah financial planning untuk mencicil emas dan menjual juga nih. Siapa yang dari Moviters itu minat,
silakan ya, bisa langsung pesen nanti. Mau Iya. custom apapun bisa. Ulang tahun, terus kemudian acara syukuran, kenaikan kelas, pokoknya apapun bisa. Kita custom ya. Nggak cuman kartu ya, tapi kayak akrilik itu juga bisa ya. Bisa, itu kayak ini apa namanya? Pajangan stand out seperti itu ya. Nanti gambar-gambarnya itu akan ada di sini nih di tampilan layar kita ya. Saya nggak bawa fisiknya, males ya. Nanti masukin ini aja di gambarnya. Oke lah, kalau gitu Oke. sudah. Mungkin ini ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ya, dan terjawab sudah ya tentang pria mapan itu mengarah ke sedikit. Oke, kalau gitu. Oke. Thank you Thank teman-teman you. semuanya. Dadah.